Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Januar dari kelas B dengan NPM 2021 011 01 00035 ingin menjelaskan tentang pengertian individu dan masyarakat. Oke, langsung aja ke pengertian individu. Individu berasal dari kata lain yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Kemudian ada individu menurut konsep sosiologi, berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasio, dan rukun. Pertama itu menjelaskan tentang raga. Raga merupakan bentuk jasad manusia yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada rasa. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat ditangkap dari masing-masing individu. Kemudian yang ketiga itu ada rasio. Rasio merupakan akal pikiran yang dimiliki manusia. Terus selanjutnya ada rukun merupakan hidup yang berdampingan satu sama lain secara harmonis. Menurut Collier, sebagai dikutip di Wilahuki, terdapat 3 fase dalam memunculkan konsep tentang diri sendiri. Yang pertama ada fase persepsi. Fase persepsi itu apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kepribadian dan tingkah laku kita. Kemudian, yang kedua ada fase penafsiran. Fase penafsiran itu bagaimana orang-orang lain yang menilai apa yang mereka lihat di dalam diri kita. Kemudian itu yang ketiga ada individu. Dengan dasar jawabannya sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan sejumlah perasaan tentang diri sendiri dan mengembangkan sejumlah sikap tentang dirinya sendiri, seperti sikap bangga, sombong, rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pengertian masyarakat nih. Masyarakat secara istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu syaroka, yang berarti ikut serta berpartisipasi, atau masyaroka yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah society, yang sebelumnya berasal dari kata lain socius yang berarti kawan. Pendapat sejenis juga terdapat di dalam buku Sosiologi, Kelompok dan Masalah Sosial, karangan Abdul Shani. Secara etimologi, masyarakat berasal dari kosakata Arab, yaitu syaroka yusyariku musyarakah, yang berarti bersama-sama kemudian berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi 2 pengertian, yaitu society dan community. Dilihat secara perspektif, ada 2 perspektif tentang community ini. Yang pertama, sebagai unsur statis, yaitu community atau masyarakat terbentuk dalam suatu wadah dengan batas-batasan tertentu yang menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat seperti kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula adanya perasaan sosial, nilai-nilai, dan norma yang timbul atas akibat adanya pergaulan hidup bersama manusia. Yang kedua itu ada sebagai unsur yang dinamis, yaitu menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia yang ada di dalamnya. Terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang bersifat fungsional. Misalnya adalah masyarakat PNS, kemudian ada masyarakat ekonomi, yang ketiga ada masyarakat mahasiswa, yang keempat ada masyarakat
sosial, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adapun ciri-ciri pokok masyarakat menurut Surjono Sukanto adalah yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua ada bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem semacam ini akan menimbulkan kebudayaan karena masing-masing anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada syarat adanya masyarakat. Yang pertama itu adanya sejumlah orang. Yang kedua itu tinggal dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, mengadakan hubungan satu sama lain. Yang keempat, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama. Yang kelima, merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas. Selanjutnya adanya saling ketergantungan. Yang keenam itu. Yang ketujuh, masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma. Yang kedelapan, menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya, ada unsur-unsur masyarakat. Yang pertama itu seperasaan. Yang kedua, sepenanggungan. Yang ketiga, saling memerlukan. Itu unsur-unsur yang dikemukakan oleh McIver dan Page. Kemudian di samping itu ada beberapa tipe masyarakat setempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah penduduk. Yang kedua, luas dan kekayaan kepadatan penduduk. Yang ketiga, memiliki fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh organisasi masyarakat yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat itu terbagi menjadi dua ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat desa. Secara awam, masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif atau sederhana. Namun, pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menguasaan ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Adapun ciri-ciri masyarakat desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anggota hubungan komunitasnya kecil. Hubungan antar individu bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, sistem kepemimpinannya informal. Yang keempat, ketergantungan terhadap alam tinggi. Yang kelima, rasa solidaritas dan gotong royong tinggi. Yang keenam, kontrol sosial antar warga kuat. Yang ketujuh, patuh terhadap tradisi. Terus yang 8, tingkat mobilitas rendah. Terus kemudian yang 9, sebagian besar sebagai masyarakat petani. Ada masyarakat desa, ada pula masyarakat kota. Nah, masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal atau desa yang bersifat heterogen dan majemuk. Terdiri dari berbagai jenis pekerjaan ataupun keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis maupun agama. Kondisi kota membentuk pola perilaku yang berbeda dengan di desa, yaitu serba praktis dan realistis. Adapun ciri-ciri masyarakat kota atau masyarakat urban antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang karena dengan cara berpikir yang rasional dan cenderung sekuler. Yang kedua ada sikap mandiri yang kuat dan tidak terlalu tergantung pada orang lain. Yang ketiga ada pembagian kerja yang sangat jelas dan tegas berdasarkan tingkat kemampuan ataupun keahlian yang dimilikinya. Yang keempat ada hubungan antar individu bersifat formal dan interaksi antar warga berdasarkan kepentingan. Yang kelima, sangat menghargai waktu sehingga perlu adanya perencanaan yang matang. Yang keenam, masyarakat cenderung terbuka terhadap perubahan di daerah tertentu. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Terus kontrol sosial antar warga relatif rendah. Yang kedelapan, kehidupannya bersifat non-agraris dan menuju kepada spesialisasi keterampilan. Yang kedelapan,
Yang kesembilan, mobilitas sosialnya sangat tinggi karena penduduknya bersifat dinamis, memanfaatkan waktu dan kesempatan kreatif dan inovatif. Oke, beranjak ke selanjutnya. Ada status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda-beda pastinya. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu. Sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima ataupun diakui keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda pastinya nih. Tetapi masing-masing saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terpenuhnya kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, peran dan kedudukan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas sosial. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam. Yang pertama ada ascribed status, yang kedua ada archived status. Kita bahas yang ascribed status dulu, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran, seperti anak yang bergelar raden atau raja, otomatis anaknya juga bergelar raden. Status ini sering disebut pula dengan status yang tertutup karena setiap orang tidak bisa menjadi anggota secara bebas. Perkawinan biasanya adalah cara untuk masuk ke dalam status ini. Yang kedua nih ada achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan diri sendiri. Seorang direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Seorang yang menjadi direktur tuh karena dia usaha, ulet dan sebagainya, akhirnya dia menjadi direktur. Status ini bersifat terbuka. Artinya, setiap orang dapat mencapainya atau meraihnya karena kemampuan masing-masing individu dalam berprestasi. Setiap status dan kedudukan mempunyai seperangkat simbol atau lambang yang dapat mencerminkan statusnya. Seperti orang yang berstatus ekonomi tinggi tercermin dari bentuk dan luas rumahnya. Banyak simbol yang dapat mencerminkan status atau kedudukan seorang dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu dengan masyarakat bermula dari pengaruh keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan-perbedaan ini berarti individu semakin menyadari akan kekurangan masing-masing. Yang apabila tidak dipertukarkan, maka individu-individu tersebut tidak dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna. Proses ini dinamakan sebagai the looking glass self, yaitu perkembangan kesadaran diri sendiri sebagai pencerminan dari pandangan orang lain. Atas dasar ini, para pakar ilmu sosial berkesimpulan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain. Jadi kita tuh hidup nggak bisa bersendiri, pasti selalu membutuhkan orang lain. Tidak akan mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdapat beberapa faktor yang membuat manusia tertarik untuk hidup bersama dalam masyarakat, yaitu adanya hasrat yang berdasarkan naluri atau kehendak biologis yang di luar penguasaan akal. Untuk mencari teman hidup, pertama, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis sebagaimana terdapat pada semua makhluk hidup. Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang didapatkan melalui bekerja sama dengan orang lain, sehingga dapat berlindung bersama-sama
dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama. Itu poin yang keduanya. Kemudian ada poin yang ketiga, status manusia. Menurut Aristoteles adalah sebagai zoom politikon, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau paling tidak mencari teman untuk hidup bersama. Lebih suka bersama-sama daripada hidup sendiri. Jadi mendingan hidup itu bareng-bareng dibanding sendiri, tidak punya teman, tidak punya masyarakat, tidak punya keluarga ataupun sebagainya. Kita tidak akan mungkin bisa hidup seperti itu. Selanjutnya kita ada toleransi sosial. Terdapat 3 alternatif jawaban terhadap bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat, yaitu individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu. Yang ketiga, individu dan masyarakat saling bergantungan. Jadi kesimpulannya, individu dan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan. Mereka saling tergantungan satu sama lainnya. Oke, selanjutnya ada masalah antara individu dan masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadi perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain yang pertama ada faktor ekonomi, yang mencakup kemiskinan, pengangguran, dan lain-lainnya. Kemudian ada faktor budaya, yang mencakup penceraian, kenakalan remaja, terus pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada faktor biologis, seperti mencakup penyakit menular, keracunan makanan, dan lain sebagainya. Keempat ada faktor psikologis, adanya penyakit saraf, aliran sesat, dan lain sebagainya. Jadi, saya bisa menarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan berikut ini. Saya bisa menarik kesimpulan yaitu individu adalah kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang tersendiri dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap individu membutuhkan individu lain, karena itulah individu selalu hidup berkelompok membentuk masyarakat. Kemudian masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup dalam suatu daerah, saling berhubungan dan terikat satu sama lain sehingga memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya, sehingga terciptanya ketertiban, kenyamanan, kestabilan hidup bermasyarakat yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa individu dan masyarakat merupakan perangkat yang senantiasa ada di dalam setiap pergaulan hidup. Individu tidak mungkin dapat hidup dengan sempurna tanpa masyarakat. Dalam setiap masyarakat selalu ada nilai norma yang dianut dan dipatuhi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.